Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara online book discussion series The Power of Regret, Look Back, Move Forward. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Selamat datang di acara diskusi buku kita. Diskusi buku ini diselenggarakan oleh Personal Growth Counseling and People Development berkolaborasi dengan Kinokuniya Bookstore. Nah, perkenalkan, nama saya Kadek Andre, biasa dipanggil Kadek, yang akan memandu sebagai MC hari ini dari awal sampai akhir sesi diskusi ini. Semoga berjalan lancar dan teman-teman mendapat insight yang maksimal ya dari sesi diskusi kita hari ini. Nah, supaya nih sesi diskusinya berjalan dengan lancar, ada beberapa himbauan yang perlu kita sepakati bersama. Jadi selama sesi diskusi berlangsung, teman-teman yang hadir diharapkan untuk unmute audionya, terutama saat sesi diskusi dengan narasumber, supaya nggak ada gangguan ya terkait audio. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya atau udah membawa pertanyaan nih sebelum masuk ke sesi ini, bisa langsung ditanyakan di kolom chat, karena nanti di akhir sesi kita akan ada sesi Q&A langsung dengan narasumber, dan akan ada 5 hadiah menarik untuk teman-teman penanya terbaik nih. Hadiahnya dipersembahkan langsung oleh Kinokuniya Bookstore. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam acaranya, sebelum ke dagingnya nih, kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari perwakilan Kinokuniya Bookstore Indonesia dari Mas Satrio. Kepada Mas Satrio, dipersilakan. Halo, terima kasih Mas Kadek. Terdengar suara saya? Terdengar jelas, Mas. Iya, terdengar. Oke, selamat sore, selamat bergabung dalam acara kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dalam online discussion kita yang ke-15 yang diselenggarakan oleh Personal Growth dan Kinokuniya. Yang kali ini kita akan membahas buku berjudul The Power of Regret yang nanti akan dipandu oleh the one and only Ibu Rati Ibrahim bersama dengan speakers yang udah pasti keren-keren. Ada Mas Marvin Sulistyo dan juga Mbak Kat Halim. Dan sebelum mulai acara ini, saya ingatkan bahwa nanti kan ada giveaway berupa voucher Kinokuniya bagi 5 orang peserta yang aktif yang nanti akan dipilih oleh admin dalam mengajukan pertanyaan atau juga komentar-komentar di sepanjang acara ini gitu. Kemudian sebelumnya juga saya informasikan bahwa ada acara untuk hari ini kami akan berikan diskon sebesar 20% untuk buku yang kita gunakan untuk book discussion hari ini. Untuk pembeliannya bisa berlaku di online maupun offline. Itu untuk online bisa dihubungi di chat and book di 0821 8086 8805 dan juga yang untuk di e-comnya 0821 8086 8810. Oke. Akhir kata, selamat mengikuti book discussion hari ini bersama Personal Growth dan Kinokuniya. Selamat mengikuti dan selamat sore. Kembali ke Mas Kadek. Oke, terima kasih banyak ya Mas Satrio. Ya, sama-sama. Tadi dapat kabar baik lagi ya, tambahan dari Mas Satrio buat teman-teman yang hari ini ya. Beli buku The Power of Regret, mau secara online maupun secara offline, dapat diskon 20% ya Mas? 20%, iya. 20% khusus hari ini. Oke, langsung teman-teman dihubungi aja kontaknya dan check out langsung ke offline store-nya juga bisa. Iya, jangan lupa tanya-tanya ada hadiah voucher. Oh iya, ada hadiah voucher 5 untuk penanya terbaik. Iya. Benar, berarti harus disimak ya diskusinya dengan sungguh-sungguh hari ini. Iya, silakan mengikuti. Nah, fun fact-nya teman-teman, hari ini diskusi buku kita hari ini tuh adalah diskusi buku yang ke-15 kita selenggarakan ya. Sejak tahun 2018 kita selalu secara konsisten mengadakan diskusi buku ini bersama Kinokuniya. Jadi mau mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Kinokuniya sudah jadi partner setia kami di Personal Growth untuk mengadakan online discussion ini. Nah, biasanya kita adainnya offline ya, biasanya teman-teman. Biasanya di Plaza Senayan. Karena situasinya masih belum memungkinkan, karena masih pandemi juga, kita adakan secara virtual. Tapi semoga tidak mengurangi makna dari diskusi hari ini. Oke. Nah, sedikit perkenalan juga, barangkali teman-teman bertanya-tanya ya, tadi Kinokuniya udah dijelaskan sedikit dengan Mas Satrio, tapi personal growth itu apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang baru pertama kali datang, kita akan kenalan dulu siapa personal growth itu.
Jadi personal growth ini adalah organisasi layanan psikologi profesional yang menyediakan layanan khusus di konseling, psikoterapi, juga people development. Kami menyediakan layanan psikologi berkualitas tinggi untuk individu, keluarga, komunitas, organisasi, hingga perusahaan. Bentuknya macam-macam, ada konseling, coaching, assessment, seminar, training, dan lain-lain. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan klien. Nah, personal growth ini secara konsisten juga aktif ikut dalam upaya pemberdayaan bangsa. Salah satunya yang kita lakukan saat ini nih, online book discussion. Sebagai upaya kita untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengajak masyarakat memiliki wawasan seluas-luasnya, semakin peduli satu sama lain, dan saling sharing ya, belajar satu sama lainnya. Supaya kita bisa jadi generasi penerus bangsa yang mantap pokoknya ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman, kalau misalnya di sesi ini ada quotes yang menarik atau petikan insight yang insightful buat teman-teman, langsung di-share aja. Jangan lupa tag di Personal Growth ID. Dan mention juga ada Ibu Rati Ibrahim, ada Kat Halim, Marvin Sustio, dan Kinokuniya. Oke, pada kesempatan ini, di diskusi buku kita yang ke-15 ini, kita mengangkat tema The Power of Regret, Look Back, Move Forward. Dan kita akan membahas buku The Power of Regret, karya Daniel H. Pink. Kenapa sih kita ngangkat topik ini? Kayak ngapain membahas regret, penyesalan, sebuah emosi yang nggak enak ya pastinya untuk kita rasakan. Ngapain sih kita membuka luka masa lalu, padahal kita bisa fokus ke masa depan. Buat apa sih ya teman-teman? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita sudah kedatangan dua narasumber yang pastinya kredibel dan punya pengalaman yang mumpuni buat teman-teman gali nih pengalamannya sebanyak-banyak mungkin. Nah, diskusi ini akan dipandu langsung oleh Ibu Rati Ibrahim, CEO dan founder Personal Growth, sekaligus moderator kita hari ini. Saya perkenalkan singkat ya, Ibu Rati Ibrahim. Ibu Rati Ibrahim ini adalah seorang psikolog klinis, juga CEO dan founder dari Personal Growth. Rati Ibrahim lulusan dari psikolog klinis Universitas Indonesia yang kemudian melanjutkan studinya Magister Manajemen di Universitas Prasetya Mulia. Pengalamannya udah nggak perlu diragukan lagi, 30 tahun lebih mendampingi klien dari usia anak, remaja, dewasa, sampai usia senior. Dan menangani berbagai masalah kesehatan mental juga udah banyak banget pastinya. Nanti Ibu bisa cerita langsung ya, pasti udah banyak banget. Dan berkat keahliannya, Ibu Rati Ibrahim ini udah dipercaya sebagai brand expert untuk berbagai produk premium, narasumber di berbagai seminar, training, workshop, juga udah sering muncul namanya di nasional dan internasional media. Langsung aja kita panggil. Selamat sore, Ibu Rati Ibrahim. Halo, selamat sore. Hai semuanya. Seneng banget ya Halo, hari sore, ini. Ibu. Iya, seneng banget nih kita semua bisa ngumpul di sini. Teman-teman semua. Nama saya Rati Ibrahim ya. Jadi saya senang sekali bisa kumpul di sini dan terima kasih sekali Kadek. Saya sudah diperkenalkan. Ini topik yang kita bahas pada sore hari ini ya, di kesempatan hari ini nih adalah topik yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Cuma kadang-kadang kita nggak menyadari, atau kalaupun kita menyadari ya, terus kita cenderung untuk, udah lupain aja, nggak mau ngomonginnya, I don't wanna talk about it, gitu ya. Apa sih? Penyesalan, regret. Kalau orang Jawa tuh ya, karena saya orang Jawa tuh, kalau saya ngikutin bapak saya, istilahnya getun, gitu ya, getun. Itu regret, gitu ya, nyesel ya. Nah, pertanyaannya, di sini siapa hayo yang nggak pernah mengalami penyesalan? Ya, kalau ada yang bilang enggak tuh saya nggak pernah, itu pada nggak ngaku aja. Mengapa begitu? Karena ini dalam pengalaman saya nih, iya benar ya Putri ya, hai pernah banget gitu ya, halo Gregorius Lim, ya kita semua pernah kok mengalami itu, tinggal kita mau mengakuinya, menerimanya atau tidak. Dalam perjalanan karir saya sebagai seorang psikolog klinis for more than 30 years gitu ya, ini kalau di ruang konseling saya dengerin orang pada curhat gitu ya, majority the issue is about regret. Aduh Bu, if only, seandainya aja waktu itu ya,
saya nggak buru-buru kawin gitu. Mungkin saya udah bisa keliling dunia bla 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 bla. Ini contoh ya. Aduh Bu, seandainya aja saya bisa lebih fokus ke anak saya. Pasti anak saya jadi orang yang hebat nih kayak Marvin sama Kat gitu ya. Bu, if only saya nurut gitu ya sama my parents gitu ya, mungkin hubungan saya sama my dad will be okay. If only I let my son to choose the study, bidang study major yang dia mau instead of saya paksa harus jadi lawyer kayak saya gitu ya. Mungkin anak saya akan tumbuh jadi orang yang lebih happy dengan hidupnya. Seandainya aja gue nggak kebelet gitu ya untuk kawin sama dia gitu. Ini kan adalah hal-hal yang kadang-kadang sering diceritakan kepada saya. Aduh Tante Rati, seandainya aja waktu itu saya milih kuliah di bidang yang saya suka gitu ya, daripada saya ngikutin teman-teman dan sebagainya. So, hampir nggak mungkin ya kalau kita tuh nggak ada hal-hal yang kita nyesel. Seandainya aja saya nggak makan tuh cabai rawit kebanyakan, kan saya jadinya nggak sakit perut gitu ya. Jadi pasti ada aja yang kita sesali. Mulai dari hal yang sangat kecil-kecil gitu ya, kayak kemarin saya ngobrol gitu sama salah satu psikolog saya. Bu, seandainya aja rambut saya nggak saya bleaching, Bu, nggak putus-putus nih rambut saya kayak gitu ya kan. Nah, dari hal-hal yang kecil-kecil sampai hal-hal yang besar loh. Dan ini ternyata ya, Broadsmates, semuanya, teman-teman, semuanya di sini ya, ini adalah hal yang sangat manusia banget. Karena apa? Sebagai manusia kan kita memang nggak sempurna ya. Selalu ada hal-hal yang memang we tried our best, tapi keputusannya memang bukan keputusan yang terbaik dan kita bilang, aduh kalau aja. Nah, buku ini guys, nah kelihatan nggak bukunya? Aduh buku ini bagus banget ya. Jadi saya nih as a clinical psychologist yang sering dengerin orang-orang bicara tentang regret-nya gitu ya. Saya sendiri waktu baca ya, ini seperti mencolek saya, mencubit saya di ulu hati saya dan saya berefleksi banyak sekali about my own regret ya. If only, coba aja seandainya aja kalau begitu ya. So, let's talk about the power of regret. Ya, jadi di buku ini kita lihat ya, penulisnya ini memang penulis Daniel H. Pink, itu adalah penulis yang ini nih, yang sangat kontroversial. Jadi banyak sekali dia mengajak kita diskusi gitu ya, dengan topik-topik yang sangat-sangat kontekstual apa ada zaman sekarang. Nanti kalau baca kita bisa lihat tuh, oh si ini nih siapa nih, ada tokoh-tokohnya tuh ya. Misalnya tentang sebentar nih, penyanyi siapa gitu ada di sini, dia ngomong apa gitu, kok tadi saya udah lihat terus saya jadi lupa gitu ya, siapa gitu. Ini keren banget nih. Bob Dylan gitu misalnya, pada masih kenal nggak Bob Dylan gitu ya. Ya, di sini bahkan Donald Trump gitu juga dibahas dan ada banyak nama-nama figur-figur yang kita bisa belajar. Pink ini dalam bukunya ini ya perlu kita garis bawahi ya. Pink dalam bukunya ini dia mengumpulkan lebih dari 16.000 responden dan itu dari 105 negara dalam surveinya dia, World Regret Survey. Dan kemudian dari semua hasilnya regretnya orang-orang gitu yang sampai kepada dia gitu ya kan, dia nanya apa sih yang paling kamu sesalkan gitu. Dia membuat klaster ada 4 tipe penyesalan inti yang paling sering dialami oleh setiap orang. Nanti kita bisa lihat kita masuknya kemana nih, jadi di klaster sama dia ya. So melalui The Power of Regret, Pink memaparkan cara berpikir baru yang dinamis yang mengajak kita untuk bisa mengelola penyesalan ya teman-teman ya, penyesalan untuk bisa hidup yang lebih baik. Nah, dalam pengalaman saya, seringkali saya juga berhadapan dengan banyak hal dan kemudian saya percaya sekali sebagaimana yang diomongin sama Pink, anything, even regret, can be an energy to bounce back. Ya, di sini saya ditemani oleh 2 orang narasumber yang aduh ini super kece banget.
ini tante-tante ini ya, kalau melihat anak-anak muda yang luar biasa, dan di sini kan ini kita bisa lihat ya, Pink ya, ini bukunya ini sudah diterjemahkan dalam 42 bahasa dan terjual jutaan eksemplar. So nanti kita mesti lihat, ya Bob Dylan, a country singer ya, someone who is very gitu, lagu-lagunya mantap ya. Saya mau memperkenalkan narasumber saya aja deh. Yang pertama, the super pretty Kat Halim. She's an entrepreneur, content creator, co-founder dari @kisaku.co. Ini kan orang ngomongnya Kisaku. Kalau aku bacanya gini, Kisaku. Kisaku gitu ya. And Etabu Tuesday. Kat, dia menyebut dirinya seorang multi-hyphenate. Apaan sih tuh? Ngomongnya bener nggak? Hyphenate atau gimana nih, Kat? Bener ya? Apaan tuh? It's a new word. Jadi Tante juga ini apaan ya gitu. Aku bisa jelasin. Multi hyphenate itu seseorang yang punya banyak banget kesibukan pakai topi yang berbeda sih. Oh iya, ini emang kamu kelihatannya bener-bener nggak bisa diem ya. Terus orang untuk bisa menjadi a multi hyphenate, it takes an intelligence ya. I can see from your face that you are a smart lady here. Jadi, it's very good that to have you here. Dan waktu tahun 2019 ya, ini Kat sama teman-temannya kan mendirikan Kisaku. Ini apa nih? Ini sebuah usaha retail penjualan kopi. Saya peminum kopi. My Coffee. Yang hingga kini sekarang udah tersedia ya di 3 lokasi cabang, hebat sekali. Terus lewat media sosialnya dan podcastnya ya, etabutuesday.co, Kat aktif banget membagikan konten seputar lifestyle, travel, fashion, mempromosikan tentang isu body positivity. Wah, kamu benar-benar personal growth banget deh. And self-love. Ya, nanti ada banyak pengalaman yang dia bagikan ya terkait dengan isu kesehatan mental yang pernah dia alami. Tadi kita sempat ngobrol ya tentang gangguan makan, nanti boleh sih sharing sedikit, dan harapannya nanti semua yang ikut di acara kita bisa mendapatkan insight yang keren. Ya, dan keren nih. Kat adalah Bachelor of Commerce, Marketing and Finance dari University of Sydney. Sebentar, namanya kalau udah tua kebanyakan ngomong jadi kesel. Next, ini Marvin. Sorry kalau udah ngomongin Marvin tuh jadi batuk deh Marvin. Ya. Ketahuan banget tuh tante-tante kayak gini. Marvin Sulistyo, a journalist and new anchor. Wah, pada suka ini nggak? Pernah nonton nggak gitu di Metro TV ya? Marvin ya. Tuh ada yang Melanie, hai Kak Marvin. Hola. Ya, traveler and entrepreneur. Wow, traveler tuh sekarang menjadi ini ya, new profession ya. Exactly, saya juga bingung. Zaman gue dulu boro-boro. Cuman dari Jakarta dari rumah Selipi ke Rawamangun doang mainannya. Sekarang traveling around the world. Dan Marvin ya adalah salah satu jurnalis berbakat di Indonesia, pengalamannya lebih dari 9 tahun, luar biasa ya, sebagai news anchor and new producer di Metro TV, terutama program Selamat Pagi Indonesia. Tapi belum pernah wawancara Ai loh ya. Belum. Masa? Biasanya yang wawancara kayaknya yang udah ketahuan nih umurnya. Yang siang ya, oke. Nanti kapan-kapan boleh diundang. Nah, sebelumnya Marvin juga pernah menjadi Chief Marketing Officer di Traxis, sebuah perusahaan travel. Mungkin abis ini kita bisa kenal terus nanya, kalau mau ke situ gimana caranya nih, gitu. Jadi backpacker naik apa, gitu ya. Marvin juga aktif membagikan konten promosi edukasi mengenai isu kesehatan mental. Wow, you go Marvin. Pengembangan diri dan minimalism melalui podcastnya @overthinking.marvin. Siapa yang overthinking? Mesti dengerin podcastnya gitu ya. Nanti regarding to mental health boleh dong kita sama personal growth ngobrol bareng. And @speakup.network. Dan tahun 2021 Marvin menerima penghargaan 40 Under 40 Prestige Indonesia. Wah, luar biasa. Keren ya. Nah, ini sekarang kenalan.
Oke. Gini, ini teman-teman yang hadir, kalau nanti ada pertanyaan, langsung aja masuk ke kolom chat. Oh, Melanie, emang keren banget kan, dua narasumber kita top banget ya. Nanti boleh aja langsung tulis di kolom chat ya, nanti kita akan jawab di sesi Q&A. Nah, sekarang gini, ini kan bukunya udah baca. Dan terus terang saya dapat bocoran dari tim personal growth. Marvin bikin podcast, Bu, tentang bukunya. Wuhu, gitu ya. Jadi saya tanya dulu sama Marvin. Sorry Kat, aku nanya, biasanya kan ladies first ya, tapi karena moderatornya cewek, jadi aku tanya dulu sama yang cowok. Sorry Kat ya. Nih, di dalam bukunya nih, The Power of Regret, mana sih yang paling berkesan dari buku ini, Marvin, and why? Oke, kalau menurut aku, tapi sebenarnya aku sorry banget ini di belakang ada suara ajeb-ajeb dikit ya, mohon maaf memang ini ya. Heavy Nggak rotation apa-apa. memang temanya. Tapi Iya. anyway. No, it's probably Tapi kalau okay. yes, tapi dari buku ini memang aku gini, tipikal aku kalau membaca buku itu gini Mbak Ratih, aku selalu jump kepada daftar isi dan aku lihat mana hal yang pengen aku baca pertama, biasanya kayak gitu. Dan aku langsung jump ke chapter ketiga mengenai jenis-jenis dari regret. Dan satu hal yang membuat aku sampai berhenti bentar, lihat dulu, riset, coba mikir lagi, overthinking lagi, baca lagi, adalah chapter mengenai connection regret. Itu adalah hal yang paling very very strong, sangat kuat sekali, sangat dekat dengan kita sehari-hari, kita deny or pura-pura nggak apa tahu, tapi kita juga ada yang juga tahu overthinking soal itu, dan itu menurut aku adalah hal yang paling berkesan banget, karena memang mostly kebanyakan hal yang menginspirasi aku membuat beberapa episode di Overthinking with Marvin itu adalah karena berasal dari connection regret itu sendiri, hubungan antara manusia dengan biasanya berkaitan juga dengan kematian alias death ya, itu memang menjadi sebuah kayak grief tersendiri, dan hal itu, chapter itu specifically yang membuat aku pribadi menjadi kemudian oke, ini inspired banget, ini memang sangat relate, nggak cuma aku aja memiliki satu hal yang bisa dibahas lebih lanjut, ternyata Daniel H. pun juga ternyata langsung mengondisikan lewat tulisannya itu, ditulisnya bahwa oke, connection regret adalah hal yang memang wajar terjadi, sering terjadi, orang sering deny. Dan itu kemudian langsung aku masuk kepada pembahasan, dan memang ini yang aku rasakan sampai kali ini. Dan bahkan ini adalah hal yang sebenarnya aku rasakan hari ini loh, Mbak Rati, sebenarnya. Connection regret. Gimana tuh? Saya jadi deg-degan. Deg-degan ya. Also hari ini kita we lost our minister hari ini today. Yes, Pak Cahyo Kumolo. Dan betul. Sebenarnya little people know about it adalah aku dulu sebelum atau perjalanan waktu aku menjadi seorang reporter, aku adalah reporter yang ditugaskan sama setahun embedded sama Pak Cahyo waktu beliau masih sebagai Mendagri pada waktu itu. Aku ikut sama beliau untuk keliling Indonesia, bahkan sampai ke perbatasan terluar Indonesia di utara, di Pulau Sebatik, Nunukan sana, beberapa kali naik Hercules dan lain-lain. Aku dulu bukan tipikal jurnalis yang ya tipikal yang inilah explorer yang kemana tuh, enggak, aku masih mager gitu. Aku tipikal orang yang sebenarnya masih cukup kalau bisa orang lain aja gitu. Tapi semenjak aku di assignment itu, dan almarhum pada waktu itu memang cukup baik ya untuk kemudian mengajak, udah nggak apa ikutnya Marvin kemana-mana, hingga pada waktu akhirnya aku jadi mendapatkan keberanian buat ekspor sebagai reporter untuk keliling banyak sekali lokasi-lokasi di Indonesia. Dan relasi itu terus kita jaga sampai benar-benar baik sekali. Salah satu regret yang aku rasakan adalah beberapa bulan terakhir ini memang beliau sudah di rumah sakit kan pada waktu itu, karena sakit infeksi pernapasan. Dan aku selalu bilang bahwa besok aja deh mau tengoknya, besok aja deh mau tengoknya. Tanpa aku menyadari bahwa situasi tidak akan pernah bisa kita prediksi. Pada waktu itu ya aku sih mikirnya aku masih positif aja, karena info dari beberapa rekan marhum mengatakan sudah bapak udah baikan kok Vin, udah oke kok, udah mendingan gitu. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya soal usia gimana. Betul. Sampai tahu-tahu tadi jam 11:10 aku kaget sekali dan aku shock. Aku rasanya pada waktu kayak if only, bener kayak yang itu sama Daniel, if only, kalau misalkan aku sempatkan waktu untuk bertemu dengan beliau sebentar aja, meskipun dari luar, di luar ICU itu, mungkin aku bisa ketemu sama dia for the last time setelah berapa bulan terakhir ini, gitu. Jadi itu benar-benar kayak chapter yang very strong, tambah tabrakan hari ini pula semakin lagi menguatkan itu sebenarnya.
Luar biasa Marvin, aku merinding dengar penjelasan kamu. And for some people, actually connection regret itu adalah hal yang sangat kuat. Dan I feel you, saya juga ikut berduka cita ya atas kehilanganmu. Dan ini bukan hanya kehilanganmu, ini kehilangan kita semua bangsa Indonesia, ya. Call it a coincidence, well, George, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi pada saat Marvin cerita, terus saya juga recalling the same experience about my father, ya, my late father, kemudian my mom, gitu kan. Tetap ada yang if only pada saat itu ini, if only pada saat itu, gitu. Jadi ya. Ini adalah manifestasi dari yang oleh Daniel Pink disebut sebagai connection regret. Nah, teman-teman, kita harus balik lagi ke bukunya. Kalau nggak nanti kita nangis bareng-bareng. Itu dia, jangan. Iya, nangis sih nggak apa-apa, tapi tetap harus balik into the topic. Tadi kan mungkin gini, kok bacanya dia langsung loncat ya ke bab itu gitu kan? Sering ada yang nanya sama saya, emang boleh apa baca loncat-loncat? It's okay. Ya, jadi sebetulnya kalau baca kalau mungkin dulu ya, waktu dulu diajarin kan harus dari pembukaan, chapter 1, 2, 3, 4, 5. Tapi zaman sekarang, teman-teman, you can start from anywhere gitu ya, baca kemudian nanti bolak-balik. Dan betul, kita bisa masuk ke chapter yang paling menarik buat kita. Thank you banget Marvin. Now I go to Kat. Hi Kat. Di buku ini mana chapter yang paling menyentuh buat kamu, yang paling berkesan? Jadi I think overall buku ini benar-benar kayak mendescribe ya. Karena I think pas di introduction kan dikenalin ya apa itu regret. Sebenarnya banyak orang itu nggak bisa explain, nggak bisa bahkan dijelaskan regret itu apa. Jadi every chapter was very interesting untuk aku karena benar-benar belajar nih kayak oke. Jadi ternyata to feel regret itu sangat manusiawi. Semua orang akan merasa regret. Jadi daripada kita go against it, mending kita ikutin aja flow regret gitu. Kalau misalnya paling berkesan ya untuk diriku sendiri adalah sebenarnya what can we do about it? Karena aku orangnya yang lebih suka kayak fokus on solusi ya. Lebih ke what can I do about it, ya kan? Nah, jadi di chapter belakang kan dikasih beberapa kayak strategi ya. Gimana cara kita melihat regret, gimana kita cara ngelihat apa sih yang sudah terjadi dan kita itu ngerasa harusnya kita bisa melakukan hal yang berbeda dan gimana cara untuk move forward. Jadi kalau bisa dibilang that those are like my favorite chapters. Yeah. Thank you so much. Nanti kalau nanti ya kita teman-teman masuk ke dalam pembahasan bukunya, tadi kan Marvin bilang tentang connection regret, kemudian Kat bicara tentang secara umum. Terus emang ada berapa regret sih gitu? Nanti sabar. Tapi si tante sendiri bagian dari buku ini yang paling berkesan adalah halaman paling depan. Itu satu paling berkesan. Why? Gila ya judulnya apaan sih nih? Regret, nyesel. Itu kan that brings you into the low mood, betul nggak sih? Ya, terus udah gitu saya lihat, wih, bukunya warnanya kekinian sekali. Jadi it's stealing my attention. Terus power lagi. Power kan adalah sebuah kekuatan yang membuat kita we can survive and then we can do anything to win our life. So, saya senang banget nih baca judulnya, The Power of Regret. How looking backward moves are forward. Ini persis banget nih kayak yang tadi Kat bilang. Jadi kan ini adalah bagian yang saya paling suka. And then the second, ini nanti teman-teman pada baca, makanya beli bukunya terus baca. Jadi yang kita omongin pada connect nih ya. Yeah. Di halaman 41, why regret makes us better. Di sini ada kutipan dari Leonard Cohen tahun 1992, dia bilang gini, there is a crack in everything. That's how the light get in.
kan kita biasanya kan akan, aduh kok ada crack ya, kok aduh kita menyesali itu. Dan di sini that's how the light gets in. Artinya dari situ kemudian ada harapan, ada pertumbuhan ya. Bukan jalan buntu. So ini pengalamannya saya. So balik lagi. Ini di sini saya di kantor, ini ada pasien-pasien yang pengen tahu nih ngapain si tante ngomongnya kenceng banget, jadi ikut. Saya di ruangan saya sangat menarik buat anak-anak kecil yang penuh dengan rasa ingin tahu, yeay gitu. Nah sekarang gini, ini sekarang Kat ya, Kat. Tadi kan kamu bilang ya, penyesalan buat saya adalah sesuatu yang manusiawi, but I'm a typical of person yang akan melihat lebih, and then what's next gitu. Dari sini kita bisa ngapain gitu ya. Nah, seandainya nih, ya pasti kan udah baca ya. Jadi gini, seandainya Kat diminta untuk berpartisipasi di World Regret Survey-nya si Daniel Pink ini ya. Nah, penyesalan apa nih yang bisa dibagikan oleh Kat? Dan kenapa hal itu jadi penyesalannya kamu? Ini sambil ngasih Marvin kesempatan buat mikir. Makasih loh. Ini yang sangat bagus karena aku udah siap nih. Iya, seandainya kamu bisa balik ya, you go back in time gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya. Jadi sebenarnya setelah baca buku ini tuh bener-bener kayak mikir kan, aduh aku regret apa aja sih? Apakah aku punya regret atau enggak ya? Ya pasti ada. We will not try to bring you into the trauma ya, tapi kan boleh dong kita sharing. Boleh dong. Jadi aku kemarin sempat bahkan nulis gitu kayak, oke, what do I regret? Karena aku pakai platform aku di sosmed kan banyak sharing ya. Dan belakangan ini jadi aku tahun ini umur 30. Dan still very young compared to me. Jadi salah satu mungkin bisa dikategorisasikan sebagai foundation regret adalah aku kan pernah sakit eating disorder, aku pernah punya mental health issue di mana di usia antara 26 sampai 29 itu aku benar-benar kayak nge-skip gitu karena di saat itu kayak my mental health itu membuat aku tidak bisa berfungsi secara normal. Jadi kalau bisa dibilang kan kalau rata-rata ya orang bisa sebut usia 25 sampai 30 itu adalah your most productive years ya kan. Di mana kamu tuh bisa pindah kerjaan, dapat gaji yang tambah, terus bisa mulai kayak mungkin investasi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir di usia 30, what are the regrets I have? Yaitu karena aku tuh punya mental health issue. Sehingga di tahun produktif aku yang seharusnya produktif, aku tuh benar-benar took a step back. Kayak benar-benar kayak mundur mungkin 10 langkah, nggak hanya cuma 1 langkah. So jadi so if you can go back in time gitu, what will you do? Kalau aku bisa balik lagi ya ke umur 25. Salah satu hal yang mungkin aku pengen lakukan adalah benar-benar cari bantuan untuk mental health aku. Karena di saat itu mungkin mental health tuh masih lumayan menjadi stigma, menjadi tabu. Jadi untuk kayak bilang ke mungkin orang tua aku aja, "Mah, Pa, aku pengen ke psikolog karena aku nggak ngerasa diriku happy." Nah, I wish I've done that earlier. Aku benar-benar wish that aku tuh lebih awal, lebih cepat, lebih mudah dapat bantuan. Nah, unfortunately itu nggak terjadi. Aku hanya mulai mendapat bantuan itu di usia 28 ya. 28, 29 Lama gitu. juga ya. Lama juga. Jadi that 3 years, 3 tahun itu kayak benar-benar kayak struggling gitu. Gimana cara ngebalance kayak hidup yang secara normal dan hidup di kepala gitu. Iya. I wanna hug you, hug. Thank you. Kat, kan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol, so you are not just a survivor. Kalau Tante Rati akan bilang you are also a winner. Nah, sebagai a winner of this issue gitu ya, menurut Kat nih,
apakah konsep power of regret ini bisa digunakan ya untuk ya teman-teman, adik-adik, orang-orang muda ya yang mungkin mengalami isu yang sama, khususnya eating disorder gitu, atau jangan-jangan ini malah toxic tahu nggak tante gitu. That's one. And then the second adalah mestinya kemana ya? Kalau tante kan mau bilang udah ke personal growth aja, but you as the winner gitu. Gimana? Bener banget. I mean, tadi kan Mbak Rati juga sempat sebutkan kayak di depan bukunya itu kayak how looking backward moves us forward. Nah, jadi di usia 30 di mana aku nggak bisa turn back the time, ya kan? Itu harus satu acceptance dulu, ya kan? Kayak bener-bener, okay, I cannot change my past, but I can change my future. Right? So dari perspektif itu kayak it gives me like a room untuk bisa lebih baik dengan diri sendiri, be kinder to myself, lebih punya empati terhadap diri sendiri. Karena mau nggak mau, kalau misalnya di usia 25 sampai 29, aku nggak ngelewatin hal itu, mungkin hari ini aku nggak punya kesadaran terhadap mungkin isu mental health atau isu tentang segalanya deh. Jadi, the power of regret. Sejujurnya kalau misalnya aku setelah baca buku ini, kayak aku duduk dan mikir juga kan, kayak what did I do at 30 years old? Apa sih yang gue lakukan di usia 30 sehingga aku tuh nggak stuck di masa lalu gitu. Karena ada quote, mungkin aku bacanya di dalam buku ini, tapi living in the past is like the biggest regret sih. Like that would be your biggest regret because kamu hidupnya cuman di masa lalu mulu. Iya, di masa dulu gitu. Dan kamu akan merasa sedih, merasa kesel, merasa marah, dan kamu tetap gak mau maju gitu. Jadi aku sih setelah baca buku ini, aku gak mau ya jadi orang yang hidup di masa lalu. Aku mau hidup di mana masa depan aku bisa diubah dengan apa yang sekarang aku lakukan. Oke. Thank you, Kat. And ini ya ada banyak nih yang ngirim a bunch of virtual hug for Kak Kat ya, ini dari teman-teman yang ada di sini. So, saya ke Marvin. Marvin, pertanyaannya sama Marvin, ya. Terus bagaimana kamu memandang regret ini di dalam hidup kamu, dan if you join the survey gitu ya, apa yang kamu bagikan dan bagaimana itu jadi hal yang kamu sesali, itu seandainya kamu bisa go back in time, apa yang akan kamu lakukan to fix it? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, ketika aku disuruh isi untuk survei itu, mungkin saat ini dalam state of mentalitiku sekarang, aku mungkin tidak akan mengubah apapun. Ketika aku katakanlah bisa mendapatkan privilege untuk kembali ke masa lalu. Kenapa? Karena aku sudah dalam tahap aku yang mengerti diriku seperti apa, kapasitasku, dan seperti apa sebenarnya mentalitiku ketika dihantam oleh banyak hal. Gitu. Nah, yang aku khawatirkan ketika aku mengubah sesuatu di masa lalu, ketika aku bisa mengubah satu hal dan kemudian aku berada di fase sekarang lagi, aku akan mencari hal-hal regret lain untuk ke belakang lagi. Kemudian ketika aku dikasih waktu kembali ke belakang, aku kan pikirkan regret lain lagi, kemudian balik lagi regret lagi, cari seperti itu. Why? Karena itu semua aku tahu kapasitasku seperti apa saat ini. Dan memang benar, aku setuju banget sama Kat tadi, salah satu privilege ketika kita memiliki mental health issues adalah kita mendapatkan pertolongan secepat-cepatnya. Itu benar banget. Kalau aku pribadi, aku mendapatkan pertolongan adalah tahun lalu sebenarnya. Memang so many things happen pada waktu itu, tapi itu nanti aja kita cerita. Tapi yang aku garis bawahi di sini adalah gini, regret itu mengajarkan aku mendapatkan satu perspektif yang namanya zona netral di dalam pemikiranku. Gitu. Kenapa zona netral? Karena ketika kita mendapati suatu kabar, kita mendapati sebuah hantaman berita yang membuat kita terkejut, kita pasti kan langsung reaktif gitu. Tetapi dalam regret ini aku belajar, aku harus berada dalam state of zona netral dulu. Kenapa zona netral? Aku harus bisa mencerna mengenai hal apa yang sebenarnya sedang dihadapi aku sekarang. Hantaman apa yang ada di depanku sekarang. Sebelum aku bisa memutuskan reaktif untuk aku akan memberikan reaksi terhadap hal itu, atau aku akan
kemudian ke belakang gitu. Karena aku saat ini memang dalam tahap yang memang aku nggak pengen resist apapun. Just try to accept it. Gitu. Tapi pertama processing it dulu. Kita proses itu mana apa yang pengen aku dapatkan. Itu hal terbesar yang aku dapatkan. Jadi makanya pertama waktu si Daniel Pink di pertama dia bandingin dengan lagunya sini apa Je n'ai no regret-nya si Edith Piaf, related lagunya itu, aku setuju banget bahwa memang oke, bisa ditulis memang dalam lagu itu bahwa oke, I no regret at all, nothing, everything swept away. Yes, bisa ditulis. Tetapi apakah sudah selesai dengan dirinya sendiri atau belum? Itu yang paling penting. Yang itu aku setuju banget bahwa yes, please keep it buat kita sendiri dulu aja. Selesaikan dalam diri kita sendiri dulu aja. Pergelutan batin itu berada dalam zona yang memang kita benar-benar netral dulu untuk bisa belajar apa yang bisa kita dapatkan di sini. Gitu kalau dari aku ya. So I understand bagaimana kamu bisa mendapatkan penghargaan gitu ya. Terus menjadi salah satu jurnalis berbakat dan sebagainya because kamu sangat dalam. For your age, you are so philosophical. Ini statement legit dari seorang psikolog kondang. Ya, teman-teman ya, kalau nanti baca bukunya ya, yang diomongin sama Kat, sama Marvin, itu terutama ada di chapter 4 yang tadi saya ngomongin tadi. There is a crack in everything. That's how the lights gets in. Dan di sini ada 3 benefits of regret ya. Jadi bagaimana itu bisa improve the way we make decision gitu kan. Terus bisa membantu kita boosting our performance gitu ya, bounce back gitu ya. Kalau dulu gue begini, oke, gue belajar dari pengalaman lalu, maka gue akan bikin diri gue to the next level gitu ya. Terus kemudian can deepen meaning. Ini kelihatan banget dari Marvin. Terus di sini nih saya di halaman 50 nih ya. Ini siapa nih yang ngomong ya? AB ki sopo yo. Tapi dia bilang begini, my life is more flavorful because of my regrets. Ya, I remember the bitterness of the taste of regret. So when something is sweet, good God, it is so much sweeter. Karena terus kita bisa menjadi bisa menghargai apa yang kita punya. Marvin, masih tetap sama kamu nih pertanyaan saya begini. Dari hasil survei di dalam buku ini ya, kan katanya nih dibandingkan sama perempuan, you just said about the connection regret tadi barusan, jadi gue kejar nih. TBL. Nah, ternyata dari hasil surveinya tuh dibandingin perempuan, lelaki lebih jarang punya regret, lebih jarang punya connection regret. Jadi, what are you, an anomaly atau gimana gitu loh. Jadi bisa nggak kamu menjelaskan about this gender differences regarding to connection regret gitu? Aku juga kaget sih dengan kemudian ada statement gitu ya dibahas bahwa laki-laki itu katanya lebih sedikit gitu merasakan regret. Kalau menurut aku atau jangan-jangan nggak mau ngaku kali ya? Itu lupain aja. Human kan kita sama-sama punya emotion gitu. Atau bisa jadi ditutupi atau nggak nyadar kalau itu sebenarnya regret gitu kan. Yang jadi kemudian pertanyaan. Kalau ini soalnya bener banget pas dilihat tadi, nah aku bandingin dengan surveinya si University College London itu, dibilang juga sama, persis. Laki-laki itu dikatakan memang nggak punya regret gitu. Tapi ada catatan di bawahnya. 1, dia nggak nyadar kalau dia sedang regret. 2, dia untuk nutupinya untuk dirinya sendiri. Dan 3, dia nutupinya sama orang lain gitu. Itu yang kemudian aku yang, oh iya. Terus kemudian aku jadi komen sama aku sendiri sebenarnya Mbak gitu. Aku nih soalnya kok bisa ditanyain, aku langsung blar gitu, langsung ngomong gitu kan. Langsung ditanya. Itu Jawa Timur banget sih ngomongnya. Aku Jogja Mbak masalahnya. Oh Jogja, tapi oh maaf deh salah kuping. Oke. Terus? Gitu. Makanya aku bikin aku kok berarti special case banget berarti ya. Karena aku lumayan open ketika cerita mengenai pengalaman hidup gitu. Kalau dibandingkan dengan kemudian hasil surveinya si Daniel Pink, dari survei dari London tadi, memang benar gitu. Tapi memang ini, kita masih terjebak dalam, another topic, tapi ini masih ada korelasinya sama regret sih. Soal
toxic masculinity yang memang masih cukup kencang, dan itu juga aku suarakan juga di podcastku sih sebenarnya, karena memang ternyata toxic itu juga muncul tidak hanya dari society yang membentuk bahwa seorang maskula alias pria itu harus benar-benar punya sikap lebih kuat, strong, gitu kan. Nah, tapi juga dalam dirinya masing-masing dari laki-laki itu sendiri juga ternyata muncul adanya pride tertentu yang memang muncul dari si masculinity toxic itu sendiri. Ya itu yang menyebabkan akhirnya mereka nggak mau ngaku, or ya mungkin dikuat-kuatin aja deh, gitu. Ya, akhirnya membuat akhirnya mereka nggak bisa full ketika mencurahkan semua. Tapi percayalah, seorang laki-laki itu pasti ada momen di mana dia akan bisa mencurahkan semua sampai benar-benar lebih heboh mungkin nangisnya dibandingkan mungkin perempuan gitu ya. Karena ya, ada banyak sekali burden yang spoken or unspoken burden di dalam diri seorang pria itu sendiri sebenarnya. Iya, itu well noted. Okay, George, boys cry too. Yes, indeed. Yes. I am a mother of 2 boys. Oh. So, as a mom, aku nemenin banget. It's not just my patient, tapi kan juga ini ya, anak-anak saya gitu ya. Dan saya juga bisa melihat ya, the sadness di matanya kalau lagi barusan diputusin sama pacarnya. Terus waktu saya bilang, do you want to talk about it? You can discuss anything with me. Ya, gila lo, mama lo kayak gue, curhat aja ke gue, careless gitu ya. Karena gue bilang, no, I don't want to talk anything about it. Jadi kan itu kan ditutup gitu. Tapi and then I know bahwa dia nangis gitu di kamarnya. Saya tuh dalam hati, ya kan saya nggak mau mengintervensi the privacy, tapi dalam hati saya tahu bahwa okay, somehow I'm glad bahwa dia bisa nangis, artinya dia human. Yang itu tuh Kat, kadang-kadang waktu kita deny our regret ya, sebetulnya we deny our humanity. Kenapa? Kita kan bukan cyborg ya. We have a human being is a bundle of emotion gitu. Ya, jadi ini teorinya psikolog nih. Jadi the more you push masuk ke dalam subconsciousness, semakin dia menjadi the unfinished business. Gitu, karena processingnya terhenti. Iya, ada yang ngomong cyborg. Oke, ini adalah last question dari Tante Rati. Sebelum nanti kita masuk ke diskusi, ya. Ibu Rati. Nah, sebelum masuk last question, Ibu ini pasti akan gong banget last question, Ibu. Saya ada pertanyaan sedikit dong, Bu, untuk Kak Marvin. Oh, dia penasaran nih. Tadi rasanya ada yang belum terjawab gitu ya. Kalau misalnya tadi ditanya biggest regret-nya kalau misalnya berpartisipasi di surveinya Daniel, kakeknya bilang adalah masa di usia 25 sampai 28 ya yang paling sangat di regret. Tapi kalau Kak Marvin tuh tadi aku belum dapet sih. Kira-kira apa sih biggest regret-nya yang kalau misalnya ikut partisipasi survei itu mau ditulis apa gitu, Kak? Oh baiklah, ini sedikit ini ya, balik ke zaman ini dulu bukan kuliah, SMA sih. Sebenarnya aku dulu ini tapi aku juga sudah share ke beberapa platform ya. Cerita aja nggak apa-apa. Jadi aku itu memang dikenal sebagai orang yang bodoh sebenarnya, bodoh dalam segi akademik sebenarnya. Gak mungkin, mukanya pintar begini. Nggak, aku dulu SMA aku 4 tahun dulu, serius. Aku memutuskan untuk tidak naik pada waktu kelas 2 SMA, serius. Katanya Putri, masa sih? Ya beneran. Iya, oke. Itu bentuk protesku terhadap orang tua pada waktu itu. Jangan ditiru, mungkin tidak baik. Karena pada waktu itu memang ada tuntutan dari keluarga, aku dari keluarga dokter ya, yang memang tuntutannya jika kedua orang tua dokter, kakak dokter, maka kamu harus jadi dokter juga. Tapi kalau saya, pada waktu itu saya merasa bahwa saya nggak ada bakat di sana. Saya memang tidak punya semangat untuk belajar biologi dan lain-lain. Saya akhirnya harus bilang, enggak, passion saya adalah saya suka sejarah, saya suka ilmu antropologi gitu, saya juga suka semuanya art gitu. Saya pengen, kayak waktu itu saya bilang, saya mau masuk kelas bahasa, boleh nggak pindah bahasa? Dia bilang sama keluarga, nggak boleh lah, karena kita semua sekeluarga udah IPA semua. Akhirnya saya lakukan pada waktu semester kedua ke belakang, saya anjlokkan nilai saya pada waktu itu. Hingga akhirnya benarlah terjadi seperti apa yang sudah disabdakan. Saya tidak naik kelas pada waktu itu. Oh, itu baru saya kemudian merasakan ini sih kayak hantaman besar di mana beberapa keluarga besar yang akhirnya melihat saya itu benar-benar sebagai seorang yang tanda kutip sorry to say menjijikkan pada waktu itu.
saya ada 2 keluarga dari segi papa dan mama. Segi papa pada waktu itu mereka masih mencoba untuk mengerti gitu ya. Jadi saya masih mendapatkan support meskipun tidak langsung, karena memang dibandingkan semua yang lain tidak ada yang mendapatkan track record tidak naik kelas, tidak ada. Sampai kemudian akhirnya sampai keluarga mama, keluarga besar, dan itu saya merasakan yang namanya adalah pandangan orang-orang, dan saya tuh kayak jijik kayak gini, berarti kayak gini. Saya datang ke Semarang pada waktu itu dilihatin kayak diomongin gini, beneran diomongin. Pada waktu itu, rasanya itu benar seperti kayak apa gitu, anak usia 16-17 tahun dengan langsung dipandang itu oleh keluarga sendiri. Saya being judged even with my parents, my mom and my dad. The only person yang tidak menjudge saya adalah my grandma pada waktu itu, yang menghibur dan langsung narik saya masuk ke kamar dia bilang, udah kamu sama oma aja. Gitu. Makanya itu itulah kenapa koneksi saya sama oma saya itu sangat dekat sebenarnya dibandingkan dengan orang tua saya. Nah, terus kemudian moving forward saya kemudian memutuskan untuk pindah ke bahasa. Itu pun dari keluarga, orang tua mikirnya kayak yang yaudah deh terserah yang bagus aja sana pokoknya sekolahnya gitu. Ya tingkat lulus oke. Dan saya juga bingung, masuk kuliah juga bisa masuk Japres gitu, padahal mohon maaf. Jalur prestasi ya. Gitu kan, prestasi dari mana gitu kan, saya juga bingung. Nah, terus pada waktu tahun pertama, saya kayak terbawa, apa ya istilahnya tuh, mood untuk menjadi anak yang ambisius. Saya ikut semua kepanitiaan, saya ambisi buat saya harus sambil kerja juga pada waktu saya kuliah. Saya harus kemudian gabung ke segala organisasi, ikutan Model United Nation dimanapun. Saya melupakan bahwa oma saya sudah semakin tua, sudah semakin sepuh, sudah semakin kehilangan kemampuan dia untuk berbicara, berjalan gitu. Saya mau ketemu dia, nengok dia di Kudus, Jawa Tengah, saya kayak nanti aja. Hingga akhirnya pada waktu di tengah saya sedang melakukan retret bareng sama teman-teman. Saya dikabari kalau dia sudah nggak ada. That's my biggest regret di sana. Saya nggak berkesempatan untuk cerita langsung pada oma, ini loh anak yang sudah kamu bela dulu, yang udah kamu tarik dari pandangan keluarga besar, yang mereka menganggap cucumu ini menjijikkan, tapi kamu yang membela satu-satunya, dan see me now, sekarang saya seperti ini, gitu. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk cerita betapa oma bangga dong sama aku. Nih, aku udah jadi orang yang oke loh sekarang. Gitu. Itu adalah my biggest regret sebenarnya. Tetapi kalau saya kembali lagi pada waktu saya awal cerita tadi, kalau kemudian saya punya waktu kembali lagi ke belakang, dan saya bisa cerita sama oma, tapi kemudian ya, umur nggak ada yang tahu ya, kemudian oma meninggal, pasti saya akan ada regret lain, yang pasti akan saya alami di masa-masa sekarang. Kayak gitu kok dari saya. Thank you so much, Marvin, for sharing such very touching story. Nanti setelah acara ini, mungkin sekarang pun sudah sambil kamu lakukan, didoain oma, ya. Nah, itu memang betul sih. Kadang-kadang kan kita menunda gitu. Nantilah. Itu kan kita bicara soal priority. Because if it is really in your priority, you are going to make time. Tapi kalau priority-nya begitu banyak, kadang-kadang kita keblebeken juga gitu. Jadi obrolan gitu. Well, ya, gue sambil gini ya, kayaknya gue juga deh gitu. Yang ngaku. Nah, so gini, Dek, aku boleh masuk to the next question dong ya? Sudah. Karena bisa, Ibu. Bisa. Thank you, Kak Marvin, jawabannya. Itu sebetulnya akal-akalannya si Kadek aja, dia pengen ngorek itunya kamu tuh yang paling dalam. Kalau tadi kan langsung blok. Si Marvin mesti dikorek nih gitu ya. Nah sekarang gini, kita nih kan nggak bisa memprediksi masa depan, betul ya? Even though tadi Kat udah bilang, ya gue mau menjadikan pengalaman gue menjadi modal untuk becoming the better me gitu. Karena gue nggak mau nyesel di umur gue 30 tahun masih still muda ya, Kat ya. Nah sekarang gini, kita bicara ya kalau ngomongin tentang masa depan gitu ya. Kira-kira apa ya? Tindakan, kan bisa aja tindakan yang kita ambil mungkin akan kita sesali. So ini ngomongin tentang antisipasi ya. Bagaimana Kat and Marvin mengantisipasi penyesalan yang mungkin akan datang. Ya.
Dan apa nih tindakan prevention gitu yang udah kamu siap-siapin supaya tidak menyesal. Nanti habis gitu baru saya masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat. Siapa dulu ya? Cat dong, Cat, please. Gimana ya, kalau dibilang nggak mungkin kan ini terjadi, kayak nggak mungkin kita nggak nyesel. Karena kita tuh manusia gitu. Jadi contohnya nih, ambil contoh nih, kayak kita ada pilihan nih mau makan mie atau makan nasi goreng. Terus pas kita pesen, kita makan mie-nya ternyata nggak enak. Terus kita nyesel, aduh harusnya aku pesen nasi goreng. Ya kan, I think sebagai manusia, menyesal itu sesuatu yang normal. Tapi kayak mungkin kita bisa mengubah perspektif kami terhadap penyesalan. Karena since we know we are going to regret, ya udah gitu, acceptance. Aku selalu bilang kayak ya udah, kayak kalau misalnya kita udah sadar bahwa oh ya mungkin nasi gorengnya lebih enak nih, ya udah nggak apa-apa, next time aku pesannya nasi goreng. Jadi kalau aku pribadi, aku pasti satu acceptance dulu, karena ya kita manusia, kita bisa menyesal. Apapun itu, mau sesimpel mau makan mie goreng atau nasi goreng, itu kita juga bisa menyesal. Terus kedua, apakah kita mau mengubah ya kan cara kita memandang penyesalan ini. Jadi apakah kita mau melakukan next step-nya? Karena kadang-kadang kan nggak semua orang mau ya. Kayak ya udah kalau misalnya mie gorengnya nggak gitu enak, aku kesel aja. Ya udah aku pendem. Terus marah, kesel, terus disimpan lama-lama. Tapi gara-gara mie goreng nggak enak tuh ya. Iya, karena satu hal yang mungkin sebenarnya itu kayak kecil banget gitu. Jadi menurutku untuk punya perasaan itu sangat manusia, punya penyesalan juga sangat manusia. Jadi satu hal, sadar, ya kan, punya kesadaran bahwa oh ya, okay, maybe I've made the wrong choice. Terus kedua, apakah aku mau mengubah pemilihan aku? Itu aja sih. Karena semuanya kan balik lagi ke hanya kami sendiri yang bisa mengubah ya hidup kita. Nggak kayak maupun orang bilang membujuk makan aja nasi goreng, makan aja mie goreng. Ya tapi it's not us gitu. So kalau aku sih pasti ya udah nggak apa-apa punya regret, it's okay. Kedua, apakah aku mau ngelakuin hal untuk mengubah penyesalan itu? Lebih ke sana sih. Thank you. Kamu ngomong mau makan nasi goreng atau makan bakmi goreng, saya jadi inget nih sama anak saya. Itu kalau pergi makan, lihat menu, banyak menu yang seru-seru, terus dia pesannya banyak banget, biar kita bisa cicip. Saya nyesel pas bayar. Mahal bener ya, Bo, makanannya nggak habis. Ini jadi. Oke. Kalau Marvin gimana, Marvin? Kalau aku sih, buat aku regret itu adalah sebuah amunisi yang sangat kuat ya sebenarnya menurut aku, karena ini ya sebenarnya pengalaman. Ya emang kita pasti akan merasa regret atau menyesal, mungkin skalanya kecil, mungkin ya kita kayak coba aja tadi ya, kayak tadi mungkin Kat bilang tadi ya, coba tadi nggak punya nasi goreng, coba mie goreng, gitu kan, kayak hal kecil aja, simpel. Tetapi itu bisa sebuah amunisi buat kita berjalan ke depannya dengan tidak abai dengan sekitar kita. Jadi berhati-hati gitu, ya. Lebih berhati-hati gitu. Dan kalau aku sekarang sudah belajar banyak dari zona netral yang katanya aku jelaskan tadi sebelumnya, karena itu aku jadi akhirnya punya satu tagline kalau aku, YWL, yowes lah. Kalau orang Jawa aku cuma gitu, yowes lah gitu. Kok misalkan besoknya aku jalan ke depan ternyata macet, aduh tapi lewat belakang, yowes lah, udah lewat sini juga udah terlanjur, yaudah coba aku lewat putar balik bisa atau enggak? Oh nggak bisa, yowes lah, terus aja nggak apa-apa. Ya gitu aja, menerima dan tidak abai dengan sekitar. Cuman kita juga patut juga untuk ingat bahwa pelajarannya berarti kayak gini. Kedepannya kita jauh lebih hati-hati, kita jauh lebih antisipatif juga untuk kedepannya. Tapi jika itu bad luck, kejadian lagi, ya wes lah, nggak apa-apa. Itu namanya juga perjalanan. Bener. Karena kadang kita mau resist, kita mau melawan, buat apa? Satu sudah terjadi. Aku nggak bisa mengubah bahwa Martin 3 tahun lagi pas SMA, nggak bisa.
Yang bisa kita lakukan sekarang ya aku sharing sama orang-orang supaya kamu jangan jatuh di jurang yang sama kayak Martin dulu. Ya gitu kok aku yang lakukan. Padahal kadang-kadang, sorry Marvin ya, kadang-kadang ini as parents gitu ya, kadang-kadang kita perlu belajar juga untuk berkuat hati. Nanti kan suatu saat mungkin kamu juga akan menjadi orang tua ya, untuk membiarkan anak-anak menjalani kesalahannya sendiri. Karena dari situ kemudian, aku ngambilnya dari film Top Gun. Maverick ya, tentang bagaimana kadang-kadang kita harus membiarkan anak-anak, mempercayai anak-anak untuk melakukan kesalahan sendiri. Gue ngambil dari mana? It's not my words, itu Top Gun. Jadi jualan film Top Gun. Nah, sekarang yang tadi kamu bilang tentang your ways lah, tentang Kat bilang ya kita belajar and then kita melakukan hal-hal yang the best di situ. Sebenarnya di bukunya ini juga ada. Jadi coba ya saya bungkus ya teman-teman semua ya. Key message dari buku ini. Boleh dong slide-nya dipamerin. So, why do we need regret? Karena regret itu sifatnya adalah universal. Dan setiap orang pasti punya regret ya. Pasti punya gitu. Jadi, it is something that undeniable. Dan lo ngaku, lo nggak ngaku, lo bohong apa segala macam, you have it gitu dari kecil sampai gede ya. Dan percaya deh teman-teman, regret is valuable ya, berharga gitu. Kenapa? Karena ini tadi saya udah ngomong ya, ini membantu kita untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kita di masa yang akan datang. Ya, terus kita juga, karena lo nyesel kemarin kan, ayo balas dendam. Bikin lo jadi lebih keren. Kayak Marvin tadi bilang, gue gak naik kelas sih, gue sengaja. Tapi habis gitu, Oma, dedicate to you gitu. Gue boost my performance and make life more meaningful. Thank you, Kat. Itu sharingnya Kat tadi ya sama Marvin luar biasa. Nah, sekarang apa sih yang orang-orang sesali itu? Ini dari penelitiannya Pink ya, Daniel Pink. Itu dia membagi menjadi dari 1.600 responden, 16.000 ya responden, itu dia membagi ada 4 cluster. Jadi foundation regret ya, jadi bahwa kita tuh gagal gitu loh bertanggung jawab ya, dan menjaga pilihan-pilihan kita, misalnya tentang kesehatan, coba aja gue nggak ngerokok, coba aja gue makannya bener gitu. Coba aja kalau kata nama mental health ya, gue nggak terlalu tenggelam dalam kegalauan gue gitu. Coba aja pendidikan gue kemarin itu gue udah milih jurusan yang betul-betul cocok buat gue. Maka datang ya ke personal growth, nanti kita bisa melakukan assessment tentang itu ya. Terus coba aja kalau gue nabung, gue nggak boros gitu ya. Duitnya nggak habis buat barang remeh-temeh yang dijual juga kagak ada value-nya because impulsive shopping misalnya ya. Juga yang kedua ada yang namanya boldness regret. Coba aja seandainya gue bernyali nunjukin ke orang tua gue bahwa gue nggak mau jadi dokter, Daddy gitu. Aku maunya ngambilnya bahasa aja gitu. Seandainya I have that boldness gitu. Terus dia boldness-nya dengan nggak naik kelas ya, Vin ya. Betul sekali. Ya, nah ini kan if only gitu ya. Seandainya gue bernyali. Ini saya sambil refleksi. Am I being bold? Dulu kalau nggak bold gitu, nggak jadi ini personal growth, nggak jadi Rati Ibrahim. Gitu. Ini rambutnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah moral regret. Kita menyesal karena kita melakukan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan nilai moral kita, misalnya nyontek gitu. Terus terang ya, ngomongin nyontek, saya nyesel dulu waktu SMA. Saya ini anak Santa Ursula. Oke. Nyontek itu tidak boleh, haram nyontek ya. Tapi kadang-kadang ya, karena bayangin ya sehari ada 4 ulangan, kecapean gitu ya. Terus saya tuh dapat ini, teman-teman biasa akan, nih anak Kanisius nih gitu. Ada soal, belajar dari situ. I regret, harusnya saya belajar bukan ngapalin jawabannya dia. Hasilnya apa? Nilai saya lebih jelek daripada kalau saya nggak nyontek. Saya nggak nyontek nilainya merah, saya nyontek dapat 2 gitu. Tahu gitu gue kagak nyontek. So that's my regret about cheating. Ya, bullying misalnya. Coba aja waktu itu saya nggak jadi bystander ya, kayak gitu-gitu adalah moral regret.
And then connection regret, ini yang tadi banyak sekali kita bahas dalam pembahasan bersama Marvin ya, and Kat gitu di diskusi ini. Kita regret bahwa relasi kita berantakan. Seandainya aja ya, gue nggak cheating gitu loh sama my boyfriend or girlfriend gitu ya. Seandainya aja gue setia gitu sama pasangan gue ya. Jadi di sini terus kita menjadi tidak mampu untuk punya relasi yang lebih dalam. So understanding what we regret in life menolong kita dalam apa? Mengidentifikasi value kita. Jadi keren ya. Jadi udah nggak apa-apa deh. You have regret, don't deny. Let's understand that, accept. Kemudian nanti kita bisa moving forward. Nah, sekarang how to learn from our regret. Our goal should not be always minimize regret. Jadi bukan dikecil-kecilin, dihilang-hilangin gitu. Tujuannya adalah justru kita bisa mengoptimalkan pengalaman kita, pelajaran kita dari regret itu. Jadi tipsnya gini, undo it. So, misalnya gini ya, ini suami saya nih, papanya anak-anak bilang sama anak-anak, kalau udah tahu salah, ya udah berhenti, jangan dikerjain terus gitu. Namanya juga ada salah, undo it, stop gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, kerusakannya, tapi kalau nggak bisa, at least dengan cara kamu stop tidak melakukannya, you already repair the damage. And ini, at least it. Ya paling enggak kan kita bisa ini ya, kita bisa belajar something di situ. Ya ternyata nasi gorengnya nggak enak, jadi at least kita tahu next time jangan pesan nasi goreng gitu ya Kev ya. Self-disclosure, ya. Jadi kita kan bisa cerita seperti tadi Marvin and Kat, luar biasa. Thank you banget ya. Self-compassion, ya. Please, be kind to yourself. Jadi nggak usah di-torture dirinya. Saya punya banyak pasien yang torture dirinya dia sendiri dengan regret. Habis gitu masuk ke dalam gangguan-gangguan mental, gangguan kejiwaan, dan macam-macam. Jadi kan sangat kasihan. Jadi saya juga ngajarin untuk punya lah self love gitu ya. And also self distancing. Maksudnya apa? You have that helicopter view, keluar sedikit dari diri kamu, analyze ya, kemudian membangun strategi tentang semua pengalaman dan pelajaran yang sudah kamu peroleh gitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. We still have time. So, ini pertanyaannya ada nih. Coba deh Maria, tadi kamu Ada banyak banget Ibu pertanyaan yang masuk ya. Semoga kita bisa menjawab. Semoga kita bisa menjawab semuanya. Bisa, ngomongnya ada betul. Oke, pertanyaan pertama ini datang dari Rahmadina Syarafina. Itu dia tanya ke Kak Kat. Tadi cerita bahwa Kak Kat itu sempat merasa miss atau stuck ketika umur 25-30. Tapi sekarang kenyataannya tuh Kak Kat punya banyak sekali pencapaian keren. Jadi dia memikirkan apa sih sebenarnya yang memotivasi Kak Kat saat itu sampai saat ini gitu. Dan menurut pandangan Ibu Rati sebagai psikolog klinis, Kak Marvin, dan Kak Kat, apakah balas dendam ini tuh jadi motivasi yang baik kah untuk mengelola regret ini? Silakan. Oke, silakan Kat. Apa ya? Oke, aku mungkin cerita tentang sesuatu yang agak sedih. Jadi aku di usia 28 ya, 28. Berarti itu udah setahunan kena eating disorder. Nah, di saat itu aku kan punya saudara nih, adik-adikku. Jadi lebih mudah. Jadi adikku tuh punya pacar, ya kan? Sorry ini agak ya panjang. Jadi pacarnya itu kembaran. Kembaran ya 24. Nah, di umur 28 tiba-tiba saudara pacarnya yang kembar itu tiba-tiba meninggal. Ya, sudden death gitu. Jadi pas kita terima telepon ini udah dari rumah sakit, kayak datang untuk lihat badannya soalnya udah meninggal. Dan di saat itu aku sendiri ngerasa kayak shock banget, kayak bener-bener kayak gila ya, kayak anak ini berprestasi banget sekolah, kayak yang bener-bener top school, dia tuh juara 1, terus udah punya kerjaan yang bagus, tapi tiba-tiba meninggal gitu. Dan di saat itu kayak aku kan ikut ke funeralnya, kayak di rumah duka tuh aku lihat kayak semua yang datang itu anaknya muda-muda, kayak usia 23, 24, karena kan seumuran kan ya.
pas aku ngelihat itu kayak aku kayak sendiri kayak punya kesadaran kayak gila ya, orang yang mungkin mau hidup aja itu nggak punya kesempatan untuk hidup. Dan itu bener kayak ngerubah banget perspektif aku terhadap kayak menghidup sih. Karena di saat itu aku bener kayak sadar banget bahwa ya hidup itu kapan aja bisa kita tuh meninggal. Karena kita nggak bisa mengkontrol kapan kita meninggal, kapan kita hidup kan ya. Jadi karena kita itu tahu bahwa kita nggak bisa kontrol itu, dan kita bisa nggak sakit aja pun tiba-tiba meninggal gitu. Itu membuat aku kayak, wow, I should really cherish hidupku nih. Kayak aku bisa hidup sampai usia 28 aja, aku masih sehat, aku nggak mau regret apapun yang kayak aku lakukan. Dan kebetulan temanku ini, anak ini tuh orangnya sangat spontaneous. Jadi kalau bisa dibilang, apakah orang ini agak ada regret ya? Kayaknya sih enggak ya. Dia benar-benar hidup penuh dengan kemauan dia sendiri, tanpa kayak peduli apa yang orang bilang. Kayak contohnya dia mau sendiri solo traveling, dia jalan, ya kan. Dia nggak pengen punya pacar, dia juga nggak pernah dipengaruhi sama orang lain gitu. Itu sangat berubah mindset aku terhadap hidup di dunia ini. Kita hidup gak gitu lama. Kalau misalnya kita beruntung, kita dikasih tahun sampai kita tua gitu. Itu kalau kita beruntung. Ya, kalau kita beruntung gak sakit, bisa hidup sampai tua. Dan itulah salah satu motivasi aku ya. Kayak aku gak mau hidup di mana aku kayak ngelihat masa-masa laluku, terus aku nggak ngerjain gitu. Bukan bilang nggak menyesal ya, lebih ke aku nggak live my life to the fullest potential. Dan mungkin karena itu benar-benar first hand experience, bertemu orang yang lebih muda dari aku meninggal, kayak aku kayak gila banget ya, kayak ternyata kita benar nggak bisa kontrol hidup gitu. Nah itu jadi salah satu motivasi. Tapi aku ngerti kayak cerita ini kan mungkin nggak akan terjadi ke semua orang ya di luar sana. Tapi kalau bisa dibilang kayak hidup itu nggak lama. Dan kalau misalnya kita hidup sengsara, we're not making the best of it. Itu lebih ke motivasi aku kayak, oke, di umur 30, di usia 25 sampai 29 aku udah hilang lah, anggap aja hilang. Tapi 30 sampai 35, kalau aku beruntung, aku masih bisa nih kayak turn around, ngelakuin hal yang aku selama ini pengen lakukan. Gitu. Luar biasa. YOLO, you only live once. YOLO banget. Terus saya tuh kalau anak saya lagi YOLO, Mom, gitu saya bilang, hey, you live forever, you only die once, and you live until today and for the next day and the next day and the next day. So you're not just only live once. Saya ngomongnya gitu. Thank you so much, Kat. Ya. Ini pertanyaan berikutnya nih. Oh tadi ya, gini. Kalau buat Mbak Rati sama Marvin gimana? Marvin, karena ini nanti pertanyaan buat kamu. Ada pertanyaan lagi nih. Tante aja yang jawab ya. Balas dendam boleh nggak? Boleh. Saya tuh kepada pasien-pasien ya yang dalam kepahitan gitu ya atau segala macam, terus saya bilang gimana tuh payback-nya gitu. Soalnya kadang-kadang ini lebih nancep gampang daripada wah kamu harus begini pakai bahasa yang indah-indah. Udah payback-nya gimana? Balas dendamnya gimana? Gitu. Jadi itu menjadi motivasi untuk gue kemarin jelek, jadi sekarang gue kagak boleh jelek gitu. Ya jadi kan misalnya ada nih Kat, Marvin yang ditinggalin sama cowoknya gitu, terus sedih ya, saya bilang oh kamu udah ditinggalin, jelek lagi, depresi lagi, rugi amat ya, ayo balas dendam, bikin cakepin project gitu, terus jadi gitu, nanti bargaining power naik. Oke, ini pertanyaan ada pertanyaan buat Ko Marvin. Ini saya gabung langsung dua ya, pertanyaannya kayak nyambung nih. Dari Vincentia Meli dan Stefani Kristiana. Tanya, Kak, untuk berdamai dengan diri sendiri itu setelah regret yang terus menghantui, gimana caranya deal with it? Dan seberapa penting nih support system untuk menyembuhkan atau mengobati regret yang Kak Marvin alami. Nah, tadi kan udah di-mention ya tentang Oma Kak Marvin itu ada yang tanya sih,
sebenarnya apa yang dikatakan Oma Kak Marvin saat itu sehingga bikin jadi turning point untuk bangkit dari bully-bully yang dihadapi itu. Silakan. Oke, ini lumayan langsung berat ya, pertanyaan dari Fanny ya. Oke. Omongannya sebenarnya pada waktu itu pakai bahasa Jawa sebenarnya, cuman intinya gini, beliau itu dulu pernah bilang sama saya gini, udah, dia cuma duduk di satu ruangan di kamar dia kan, udah saya cuma duduk aja berhadapan sama dia di tempat tidur, duduk, terus dia cuma bilang aja gini, nggak enak ya dilihatin sama orang-orang di luar sana, kita gitu. Iya Om, nggak enak. Bilang, nggak apa-apa. Kamu ini kan SMA ya. Oma cuma kelas 2 SD loh. Habis itu Oma udah nggak sekolah lagi. Jadi itu Oma cabut dari sekolah lagi, nggak mau sekolah lagi. Yang lebih bodoh siapa? Oma kan jadi, ya udah. Ada yang lebih bodoh dari kamu, Oma lebih bodoh dari kamu. Kamu tuh nggak sendiri loh. Udah. Kalau misalkan di luar sana, mungkin Om, tantemu ngomong kamu bodoh, kamu goblok gitu, bilang aja, Oma lebih bodoh, cuma kelas 2 SD, kamu SMA, berarti mau kuliah. Apa-apa ya pokoknya ya, besok kamu jadi orang yang benar, jadi orang yang itu, biar mereka semua langsung pada ini semua, salah mereka semua gitu. Oke Oma. Itu pada waktu itu saya nggak nangis, bener, karena masih antara shock sih, karena kayak wah saya masih ada yang belain ya. Benar, berarti saya mikir gini, ya, saya nggak ada bagus-bagusnya sama sekali gitu, apa nggak naik itu apa bagusnya, tapi kok saya masih shock gitu. Baru kemudian besoknya setelah pulang dari Kudus balik ke Jogja lagi, orang tua saya ngomong sama saya, mereka mulai untuk menerima bahwa kondisi anaknya itu memang seperti ini, memang ada keinginan supaya nggak pengen lanjut ke IPA gitu ya. Baru kemudian saya tahu di belakang mereka ngomong itu karena mereka sudah dia ngomong duluan sama oma saya. Gitu. Ternyata oma saya ngamuk ke orang tua saya kedua itu. Kemudian baru saya kemudian nangis tuh kayak yang, oh ternyata di belakang sana ada malaikat yang lebih kuat dibandingkan semua itu. Anyway, yang auto mewek sama nih, langsung auto mewek juga. Tapi anyway, ngomong soal pengalaman ya, apa yang membuat kita akhirnya nggak terjerumus lagi dalam regret dan kita moving forward. Kalau saya tuh selalu percaya bahwa gini, saya pribadi saya nggak suka ngomong pakai saya mau balas dendam gitu, saya nggak suka. Saya sukanya adalah saya mau pembuktian diri. Kenapa? Karena kalau kita balas dendam, kadang kita tuh memaksakan standar orang lain ke kita gitu. Bisa jadi orang lain standar di bawah kita, terus kita kayak lebih, takutnya kita bakal jadi sombong. Atau orang yang di atas kita banget, terus kita nggak sampai, kita kecewa lagi, regret seri kedua, seri kesekian gitu, sisanya banyak gitu. Jadi saya lebih suka bahwa pembuktian diri. Kalau pembuktian diri, kita bisa kemudian tahu kapasitas kita seperti apa, standar kita kayak gimana. Kita paham, oke, Maya tuh kenapa kok saya processing dulu, saya terima dulu, oke, berarti kayak gini, saya punya PR untuk siaran lebih bagus dari besok. Oke, saya belajar sekarang, besok mungkin progres saya nggak langsung tinggi, tapi pelan. Sehingga kita tahu kemampuan kita kayak gimana, dan create our own standard. Itu paling penting. Kita nggak bisa menyamaratakan sama orang lain. Kalau dari saya kayak gitu. Oke. Thank you so much. Ini yang disampaikan sama Marvin adalah be the best of yourself. Ya, jadi nggak pakai sepatunya orang, pakai sepatu kamu sendiri. Kalau di kantor personal growth nih ya, Dek ya, don't use any box, not even create your own box. Because we have our life that bigger than any boxes, betul nggak ya? Jadinya kayak Kadek begitu. Konten-kontennya keren. Nah, teman-teman, kita nih udah ada di ujung. Terima kasih banyak, Kat. Dan cepat sembuh ya, Kat. Ini dia lagi kena COVID. Gitu, tapi dia ikut di sini. Luar biasa ya. Kalau kita ngomongin regret, saya adalah pasien COVID season 1. So actually kalau saya bilang this is my second, orang-orang bilang, oh so this is your second life. No. Tuhan udah banyak menolong saya dengan kehidupan 1, 2, 3. So this is another new life yang dikasih sama Tuhan. Aku sempet long COVID, rambutku gundul kayak orang habis kemo. And then experience Omicron. So ada yang bilang, Ratih,
it's okay with Omicron. It's somehow the God blessing to us. Karena dibandingin yang season 1, it's like a difficult flu. Jadi membuat our immunity, ini kan ngomongin at least gitu ya, terus we can grow our immunity dan the pandemic is start to end. Karena kita makin lama makin pinter ya badan kita, and thank you for the vaccination. At least because of the COVID, so we learn how to face it, membikin our immune system ya, our life quality naik gitu kan, menciptakan vaksin dan sebagainya. So thank you banget Marvin, thank you banget Kiat. Ini bukan cuma daging aja, ini gurih. Mantap ya, gurih. Ini kenyangnya pas gitu. Jadi ada banyak yang bisa kita belajar dari buku ini, teman-teman semua ya. Please have this book. Ini bukan, saya nggak akan bilang kamu nggak akan nyesel, kamu nggak akan regret. No, it is an investment. Ya, investment for us, dan mumpung Kinokuniya lagi ngasih diskon, let's use the opportunity. Ini saya sebetulnya kata-kata ini saya ngambil dari pesannya Kat loh, untuk memaksimalkan sumber daya yang dipunya. So you can live YOLO, you can live to the fullest. Thank you banget, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Putri sampai merinding ya Put ya. Nah, saya kembaliin nih. Aduh, ini kalau saya mau bacain semuanya, ada lagi yang jadi lapar. Ngomongin nasi goreng. Oke. Everybody, you are so cute. Aku kembaliin ke Kadek. Thank you. Siap. Terima kasih banyak Ibu Ratih udah memandu sesi diskusi kita hari ini ya. Sangat daging dan gurih. Terima kasih banyak Ko Marvin. Terima kasih banyak Kak Kat juga atas insight-nya. Sebelum nih kita berpamitan dan aku mengumumkan siapa penanya terbaik, kita akan foto bersama dulu ya teman-teman ya, untuk mengabadikan momen ini. Jadi silakan teman-teman on cam, kita akan foto bareng. Di sini aja. Tuh, di sini aja fotonya. Ayo. Oke, siap. Wah, ada yang udah beli bukunya. Kak Amalia Feby. Me too. Buruan di check out, lagi diskon 20% di online and offline store. Oke, udah siap foto? Ayo kamera buka, kamera buka. Buka kameranya ya, kita hitung bersama. Dipandu Sania, silakan. Oke, slide pertama ya. Oh banyak ya slide-nya, iya. Oke, 3, 2, 1. Slide 2. 3, 2, 1. Slide 3. Gigi saya sampai kering nih, senyum terus. Oke. Oke, udah ya. Udah semua terima ya? Terima kasih. Bukannya ada 50 slide nih. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini, khususnya untuk Kinokuniya sebagai partner setia kami di Personal Growth mengadakan online discussion ini. Nah, saya sekarang akan umumkan 5 penanya terbaik yang akan mendapat hadiah voucher menarik nih dari Kinokuniya. Dicatat ya, drum roll dulu kali ya. Oke, yang pertama yang pertama ada Putri Jintarmi, yang kedua ada Rahmadina Syarafina, ketiga Amalia Feby, keempat Vincentia Meli, dan kelima Stefani Kristiana. Oke, nama-nama yang udah disebutkan boleh raise hand, nanti akan dari tim kami ada yang chat, atau boleh chat juga di kolom komentar, oh gue itu gue, gitu ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan mewakili Personal Growth dan Kinokuniya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di diskusi kali ini. Semoga benar-benar ya hasil diskusi kita hari ini tuh insightful, bisa membuka pandangan teman-teman bersama kita memandang regret dengan lebih positif sebagai energi kita buat move forward. Oke? Semoga semuanya tetap sehat, tetap happy, tetap semangat buat teman-teman. Saya Kadek Andre mewakili Personal Growth dan Kinokuniya pamit undur diri. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. See you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Marvin. Thank you, Kat. Thank you, Mbak Rati. Thank you, Kat. Thank you semuanya. Thank you, Kadek. Terima kasih semuanya.
Thank you. Bye-bye. See you.